Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudaraku di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Untuk menerima renungan pagi, mari kita sambut dengan doa terlebih dulu. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan karena semalaman kami boleh istirahat dengan baik, dan pagi ini pula kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya memulai aktivitas sepanjang hari ini, kami mau membuka pikiran hati dan pendengaran kami untuk menerima sabda firman-Mu yang disampaikan lewat sorga, yaitu suara gembala. Mari Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu rasa kehilangan. 2 Yohanes 1 ayat 8 berbunyi demikian. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Nah saudara, menganggap sepeda bututnya sudah kurang berharga, seorang ibu menaruhnya secara sembarangan saja. Dibiarkannya sepeda itu kepanasan kehujanan di halaman rumah. Suatu siang, ketika hendak memasak, ia baru teringat jika garam di rumahnya habis, sementara sepeda motornya sedang ada di bengkel. Nah, untuk itu dia akan memakai sepeda. Baiklah, aku masih bisa menggunakan sepeda bututku untuk pergi ke warung, pikirnya. Namun ternyata sepeda bututnya itu sudah hilang, tidak ada di tempatnya, dicuri orang. Seketika ia melihat keadaan itu, waduh, dia kemudian sedih. Kenapa dia meremehkan sepeda yang butut itu dan tidak ditaruhnya dengan baik? Nah saudara, kadang-kadang kita meremehkan dan mengabaikan sesuatu karena menganggapnya sudah tidak berharga. Anugerah keselamatan dari Tuhan pun termasuk di dalamnya. Nilainya jauh di bawah kenikmatan duniawi, sebab menghidupi iman Kristiani dianggap membatasi orang dalam menikmati dunia. Kesempatan untuk mendapatkan pasangan dan jabatan, misalnya, kehilangan perkenanan Allah pada akhirnya justru membawa kesenangan alih-alih kecemasan. Nah saudaraku, kapan orang menyadari bahwa larut dalam kenikmatan dunia membuatnya kehilangan semua jerih payah mereka dalam mengupayakan kesalehan? Haruskah penyesalan datang terlambat? Padahal orang percaya dapat menikmati sukacita sejati tanpa menunggu kehidupan di langit dan di bumi yang baru. Menghidupi kehendak Tuhan sebagai satu-satunya sumber sukacita semestinya menjadi kepercayaan dalam hati terdalam sehingga orang percaya. Demikian juga saudara, kita akan senantiasa bersukacita dan merasa damai sejahtera dalam segala keadaan, bahkan yang menurut dunia dianggap penderitaan. Nah saudaraku, firman Tuhan tadi mengatakan waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Para hamba Tuhan telah mengerjakan sesuatu membangun iman saudara, supaya saudara betul-betul mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Tetapi kadang-kadang kita tidak lagi memperhatikan kehidupan iman kita, kehidupan ibadah kita, kehidupan rohani kita, kehidupan pelayanan kita, karena sibuk di dalam perkara-perkara duniawi, karena sibuk dalam hobi, karena sibuk begini begitu yang tidak ada manfaatnya sama sekali.
Nah, untuk itu kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kehilangan sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan sementara kita ada di dunia ini. Iman saudara harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, bahkan pegang sekuat-kuatnya. Jangan sampai terlepas dari tangan saudara. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Kehilangan perkenanan Allah adalah kehilangan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita mengalaminya karena tergiur kenikmatan dunia. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, apa yang telah Kau karuniakan kepada kami, biarlah kami belajar memegang seerat-eratnya. Jangan sampai terhilang. Jangan sampai kemudian terlepas daripada tangan kami. Kami mengaku ya Tuhan, kadangkala kami terjerumus di dalam kenikmatan dunia, sehingga waktu untuk memperhatikan ibadah kami, pelayanan kami, itu sama sekali sudah tidak lagi kami pedulikan. Kami sudah kehilangan perkara-perkara yang rohani, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan semua yang kami kerjakan semuanya berantakan dan tidak ada hasil. Ampunilah kami ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jangan sampai kami merasa kehilangan dan kemudian kami menjadi sedih. Biarlah lewat firman-Mu ini mengingatkan kami supaya kami waspada di dalam hidup, tidak terjerumus di dalam kenikmatan dunia, tetapi perkara rohani tetap kami usahakan. Bahkan itu nomor satu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah firman yang kami ucapkan syukur, terima kasih. Sepanjang hari ini kami taruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari. Shalom.